Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya sayangi, kali ini jumpa lagi dengan saya yang menyampaikan materi tentang teks dalam bahasa Indonesia. Saya ulangi, pokok bahasan kita kali ini adalah teks dalam bahasa Indonesia. Dalam pertemuan kali ini, kita memang belum menelaah jauh tentang teks. Saya hanya membatasi materinya sampai batas pengertian teks dan ciri-ciri teks. Oke, saya ulangi, kita akan memahami pengertian teks dan ciri-ciri teks. Selanjutnya, mari kita ikuti bahasan berikut ini. Kita teruskan. Kita belajar teks. Rujukan yang saya gunakan untuk mengambil definisi teks dalam pembelajaran kita kali ini adalah buku ini. Teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kurikulum 2013, yang disusun oleh Profesor Dr. Mahsun MS. Di dalam buku ini terdapat definisi teks. Yang mana itu? Mari kita buka bukunya. Pada halaman 1 dari buku ini terdapat definisi teks, yaitu yang digaris bawahi. Nah, teks adalah satuan bahasa yang digunakan sebagai ungkapan suatu kegiatan sosial, baik secara lisan maupun tulis, dalam struktur berpikir yang lengkap. Oke, kurang terbaca ya, saya salin supaya bisa lebih terbaca. Sudah selesai saya salin. Nah, itu dia, nampak. Teks adalah satuan bahasa yang digunakan sebagai suatu kegiatan sosial, baik secara lisan maupun tulis, dengan struktur berpikir yang lengkap. Jadi dikatakan teks adalah satuan bahasa. Sebelum saya jabarkan satu persatu tentang poin-poin yang ada di dalam definisi teks ini, tentunya para siswa yang mana sih yang namanya teks? Dalam benak para siswa itu bertanya-tanya, yang mana sih yang namanya teks? Jadi ini saya berikan contoh secara garis besar saja dulu. Yang mana-mana itu teks. Lihat ini. Ya, buku ini termasuk teks. Nah, buku ini termasuk teks. Kita lihat lagi. Definisi ini juga termasuk teks. Teks definisi. Banyak jadi teks. Ini ada satu lagi. Antologi puisi urban 6 penyair yang diterbitkan oleh Lapsas. Di situ ada penyairnya Suyadisan, Esrat Mansuras, Aprion, M. Raudah Jamba, Hasan Albana. 6 penyair itu. Jamal. Ini termasuk teks. Isinya teks puisi. Kita lihat dalamnya. Ya, ada puisi kan? Ini teks. Macam buku ini. Masuk kantong pribadi. Kumpulan naskah drama yang disusun oleh Bapak Suyadisan. Ini termasuk teks. Jadi banyaklah teks di dunia ini. Ini juga antologi puisi Laut Air Mata. Ini termasuk teks. Nah, buku-buku catatan ini dan ini dia.
Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan untuk SMP MTS kelas 7. Buku ini juga termasuk teks, yaitu buku teks siswa kelas 7. Di dalam buku teks yang saya sebutkan barusan terdapat tugas 2, mengenali teks laporan hasil observasi. Dari perintah tugas ini, kita dapat mengetahui bahwasanya salah satu jenis teks itu adalah teks laporan hasil observasi. Jadi salah satu di antara sekian banyak teks itu adalah teks laporan hasil observasi. Berikutnya di halaman 51 kita menjumpai topik tugas 3, mengenal struktur teks tanggapan deskriptif. Dengan demikian tentu kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu di antara jenis teks juga ada yang bernama teks tanggapan deskriptif. Jadi biasanya teks itu diberi nama berdasarkan isinya. Tentang nama-nama teks ini nanti, pembagian-pembagian teks ini nanti itu akan kita telaah di dalam jenis-jenis teks. Nah, kalau jenis-jenis teks itu biasanya disebut dengan genre. Tapi dalam pembelajaran kali ini kita belum masuk kepada genre-genre teks seperti yang saya ungkapkan tadi. Kita lihat ciri-ciri teks. Kembali kepada definisi tadi. Teks adalah satuan bahasa yang digunakan sebagai suatu kegiatan sosial, baik secara lisan maupun tulis, dengan struktur berpikir yang lengkap. Di situ kita dapat melihat ciri-ciri teks. Yang satu, teks merupakan satuan bahasa. Itu aja, kita pilih aja dari definisi itu. Ciri yang kedua, teks digunakan sebagai kegiatan sosial. Bagi siswa yang cerdas mungkin sudah langsung dapat itu. Oh, berarti ada 4 ciri teks. Bagaimana ciri teks yang 4 itu? Mari kita lihat. Ya, inilah dia ciri teks yang 4 yang kita ambil dari definisi teks tadi. Apa itu ciri-ciri teks? Yang pertama, sebagai satuan bahasa. Yang kedua, digunakan untuk hubungan sosial. Yang ketiga, berbentuk lisan maupun apa tadi? Tengok di definisi. Berbentuk lisan maupun titik-titik. Yang keempat, memiliki struktur berpikir yang titik-titik. Nah, agar terjadi proses penalaran pada diri pada siswa, saya sengaja tidak melengkapi bagian yang ketiga dan keempat. Silahkan dilengkapi masing-masing. Dan ini ciri-ciri teks ini nanti akan menjadi bahan evaluasi bagi para siswa yang menyimak penjelasan kegiatan belajar jarak jauh ini. Oke, untuk mempermudah para siswa memahami struktur teks memahami definisi teks ini dan ciri-ciri teks ini, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul teks ini nanti. Saya akan nyanyikan musiknya. Kamu dapat menyanyikan lagu ini berulang-ulang sehingga dapat memahami definisi teks ini nanti. Ya, selamat menikmati lagunya. Waktu aku masih di Siborong
aku belum tahu apa itu teks. Setelah ku belajar di sekolah, barulah ku tahu apa itu teks. Teks adalah satuan bahasa digunakan untuk hubungan sosial. Bisa lisan, bisa juga tulisan, struktur berpikirnya pun harus lengkap. Memang teks digunakan untuk hubungan sosial. Memang teks merupakan satuan bahasa. Waktu aku masih di Siborong, aku belum tahu apa itu teks. Setelah ku belajar di sekolah, barulah ku tahu apa itu teks. Teks adalah satuan bahasa digunakan untuk hubungan sosial. Bisa lisan, bisa juga tulisan, struktur berpikirnya pun harus lengkap. Memang teks digunakan untuk hubungan sosial. Memang teks sebagai satuan berbahasa. Dihafal-hafal lagunya. Di dalamnya ada definisi teks agar bisa menjawab soal-soal berikutnya ya. Para siswa yang saya sayangi, tadi kamu udah dengar lagu ya. Sekarang saatnya feedback atau umpan balik. Kamu harus mengerjakan soal. Simak soalnya, boleh juga kamu salin. Saya bacakan soalnya. Ya, ini dia. Nomor 1, tuliskan pengertian teks. Nomor 2, tuliskan ciri-ciri teks. Saya ulangi. Nomor 1, tuliskan pengertian teks. Nomor 2, tuliskan ciri-ciri teks. Ciri-ciri teks tadi ada 4. Jawabannya boleh kamu tulis di kertas, kemudian kamu foto, kirimkan ke WA grup kelas, boleh. Boleh juga kamu ketik langsung di ponselmu, kemudian kirim ke WA Japri, ke WA saya. Nah, yang tadi ditulis di kertas kemudian difoto juga kirim ke WA saya Japri. Kenapa Japri? Supaya teman-temanmu tidak mencontek jawabanmu. Oke, silakan ya. Selamat belajar dan semoga nilai-nilai kalian baik. Sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran dengan saya ya. Oke, selamat bekerja, selamat belajar.